Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang analisis sumber dan penggunaan dana. Dalam materi analisis sumber dan penggunaan dana ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian dana, kemudian yang kedua analisis modal kerja, yang ketiga adalah analisis arus kas. Analisis sumber dan penggunaan dana ini sejarahnya itu awalnya itu laporan keuangan itu ada 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan ikhtisar laba ditahan. Namun dalam perkembangannya manajemen dihadapkan pada bagaimana perusahaan itu bisa menggunakan dananya, kemudian dan bagaimana perusahaan tersebut bisa memperoleh tambahan dana. Jadi dana tersebut digunakan untuk apa dan sumber penggunaan dana itu dari mana. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka perlu disusun laporan sumber dan penggunaan dana. Jadi, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perusahaan tersebut, dari mana sumber dananya, dan bagaimana penggunaan dananya, maka dibuatlah laporan sumber dan penggunaan dana. Namun, setelah keluarnya FASB nomor 95 tentang laporan arus kas, maka laporan sumber dana jarang digunakan. Begitu juga dengan IAI. IAI juga sudah mengadopsi konsep arus kas. Jadi yang lebih banyak digunakan sekarang itu adalah laporan arus kas atau cash flow. Namun untuk kepentingan internal bagi perusahaan, biasanya ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan laporan sumber dan penggunaan dana ini. Jadi dia tetap menggunakan, selain membuat laporan arus kas, mereka juga tetap membuatkan laporan sumber dan penggunaan dana. Pengertian dana itu ada 2 pendapat. Dana sebagai modal kerja, yaitu di sini kita baik modal kerja bruto ataupun modal kerja neto itu menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode bersangkutan. Nah, kemudian dana sama dengan kas yang kedua. Jadi di sini menggambarkan ringkasan penggunaan kas selama periode bersangkutan. Jadi kalau dana sebagai modal kerja dia melihat bagaimana ringkasan sumber-sumber penggunaan modal kerja dan perubahan modal kerja, di mana modal kerja itu adalah aset kelebihan atas aset lancar terhadap kewajiban lancar, maka pada dana sama dengan kas dia akan menggambarkan ringkasan sumber penggunaan kas. Ya. Kas tersebut digunakan untuk apa saja pada periode bersangkutan. Kita akan bahas tentang dana sebagai modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan dana modal kerja ini dalam laporan SPD, dana diartikan dengan konsep modal kerja. Modal kerja itu adalah aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Modal kerja merupakan ukuran tentang keamanan dari kepentingan kreditur jangka pendek. Jadi kalau modal kerja nilainya positif, maka tingkat keamanan kreditur jangka pendek itu akan semakin tinggi. Semakin tinggi modal kerja, maka keamanan kreditur jangka pendek itu akan semakin tinggi. Modal kerja digunakan untuk atau sangat penting digunakan oleh satu manajer finansial. Dengan adanya analisis sumber dan penggunaan dana penggunaan dana ini akan diketahui bagaimana perusahaan dikelola dan bagaimana penggunaan dananya. Ya, jadi manajer finansial akan mau melihat bagaimana perusahaan tersebut mengelola dananya dan bagaimana cara-cara dia memperoleh dana tersebut, menghasilkan sumber dana tersebut. Kemudian calon kreditur, kemudian pihak bank dalam menilai permintaan kredit. Jadi intinya ketiga pihak ini dia akan melihat bagaimana perusahaan tersebut mengelola dana yang ada di perusahaan tersebut. Jadi bagaimana sumbernya dan digunakan untuk apa saja.
Model kerja erat hubungannya dengan operasi perusahaan dan tingkat keamanan atau margin of safety kreditur jangka pendek, ya. Karena model kerja itu didapatkan dari selisih antara aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Jadi ketika nilainya positif, ya berarti kreditur jangka pendek tingkat margin of safety-nya akan semakin tinggi. Kemudian model kerja yang cukup memungkinkan perusahaan beroperasi seekonomis mungkin dan tidak akan mengalami bahaya dengan adanya krisis keuangan. Tapi kalau seandainya model kerjanya berlebihan, itu menunjukkan dana yang tidak produktif, ya. Jadi terlalu banyak dana yang menganggur di perusahaan. Nah, ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena ada beberapa kesempatan memperoleh keuntungan yang tersia-siakan. Nah, tapi kalau seandainya modal kerjanya juga tidak cukup atau mismanajemen, bisa jadi nanti justru malah menyebabkan kegagalan suatu perusahaan, ya, kegagalan pengelolaan suatu perusahaan. Nah, ada 3 konsep definisi modal kerja. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini menunjukkan dana itu atau modal kerja itu adalah jumlah aset lancar. Jadi bagaimana dana tersebut mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Kemudian konsep kualitatif. Konsep kualitatif menunjukkan modal kerja itu adalah kelebihan aset lancar terhadap hutang lancar, ya, hutang lancarnya. Kemudian konsep fungsional. Nah, dalam konsep fungsional ini menitikberatkan fungsi dari dana itu dalam menghasilkan laba bagi perusahaan, ya. Bagaimana dana tersebut dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Tapi di sini dana tidak selalu menghasilkan laba pada periode sekarang saja, tapi bisa juga dana yang digunakan tersebut justru malah menghasilkan labanya itu di periode yang akan datang. Ini adalah contoh konsep modal kerja kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau secara kuantitatif, modal kerja tahun 2017 dengan modal kerja tahun 2018 itu adalah sama. Karena dalam konsep kuantitatif, modal kerja itu disebut adalah sebagai hanya aset lancar saja. Sedangkan kalau kita lihat konsep kualitatif, di mana aset lancar, modal kerja itu adalah aset lancar dikurangi dengan hutang lancar, maka tahun 2017 nilai modal kerjanya itu adalah negatif 500, minus, ya, minus 500. Karena 5.500.000 dikurang 6 juta sama dengan minus 500.000. Sedangkan di tahun 2018 ada kenaikan modal kerja di mana aset lancarnya masih tetap 5.500.000 sementara hutang lancarnya berkurang sebesar 2.750.000. Sehingga modal kerjanya yang tadinya minus 500 menjadi 2.750.000. Nah, itu secara konsep kualitatif. Apa keuntungan dari modal kerja yang cukup bagi perusahaan? Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aset lancar. Yang kedua, bisa jadi kredit standing perusahaan makin besar sehingga mampu menghadapi bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. Atau yang ketiganya, memungkinkan memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani kebutuhan konsumen. Jadi kalau misalkan dia punya modal kerja yang banyak, ketika ada permintaan khusus atau permintaan yang dalam jumlah besar, maka dia bisa memenuhi permintaan tersebut karena dananya atau modal kerjanya cukup untuk membeli persediaan. Kemudian memungkinkan untuk memberikan syarat kredit yang menguntungkan kepada para pelanggannya. Bisa jadi karena modal kerjanya cukup, sehingga untuk menambah market share-nya atau menambah pelanggannya itu, untuk menambah pelanggannya itu si perusahaan ini dia memberikan kelonggaran kredit kepada para pelanggannya, atau mungkin yang sebelumnya dia menjualnya hanya dengan sistem cash, sekarang dia menjualnya dengan sistem kredit, ya, boleh kredit. Nah, kemudian memungkinkan untuk beroperasi lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang maupun jasa yang dibutuhkan. Jadi ketika dia membutuhkan barang atau jasa,
dia bisa membelinya secara tunai karena ada modal kerja yang di perusahaan. Dengan dia membeli modal itu secara tunai, mungkin saja dia akan memperoleh keuntungan berupa diskon atau lainnya. Selanjutnya, modal kerja yang dibutuhkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sifat atau tipe perusahaan. Ya, perusahaan jasa membutuhkan modal kerja yang lebih kecil dari perusahaan industri. Ya, misalkan perusahaan jasa travel itu pasti modal kerjanya lebih kecil dibandingkan antara perusahaan otomotif atau perusahaan manufaktur lainnya. Kemudian kalau perusahaan manufaktur itu membutuhkan modal kerja yang lebih besar dibandingkan perusahaan jasa, ya. Karena kalau untuk perusahaan manufaktur berarti setidaknya dia membutuhkan modal kerja atau membutuhkan dana untuk pembelian persediaan baik bahan baku atau lainnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga dari barang tersebut. Jadi semakin lama waktu produksinya, maka modal kerja yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Ya, semakin lama proses produksinya akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Misalkan restoran dengan otomotif. Restoran itu modal kerjanya yang dibutuhkan berarti kan adalah kebutuhan operasional dia dalam satu hari per harian. Tapi kalau untuk perusahaan otomotif itu dari mulai dia dibikin, dirakit sampai terjual, nah itu prosesnya itu lama, sehingga dia membutuhkan modal kerja juga yang lebih besar. Kemudian syarat pembelian bahan atau barang dagangan. Kalau pembelian cash, maka modal kerja lebih besar dibandingkan dengan kredit, ya. Jadi kalau dia perusahaan itu terbiasa membeli bahan bakunya atau barang-barangnya itu secara cash, ya berarti dia harus mempunyai modal kerja yang cukup. Kemudian syarat penjualan. Syarat penjualan itu terkait dengan piutang, ya. Jadi kalau semakin lunak piutangnya atau semakin lama jatuh tempo penjualannya, maka modal kerja yang dibutuhkan itu akan semakin besar, karena kan lama baru akan dibayarkan oleh pelanggannya, ya. Untuk menerima pembayaran tersebut, maka dia membutuhkan waktu yang lama sesuai jatuh tempo dari piutangnya tersebut. Kemudian tingkat perputaran persediaan atau turnover inventory. Semakin tinggi turnover inventory-nya, maka semakin rendah modal kerja yang dibutuhkan. Karena kan perputarannya itu cepat, ya, persediaannya itu cepat dijualnya. Sehingga dia ketika dia mau memproduksi barang yang lain, barang dagangan dia atau produksi dia sebelumnya itu sudah terjual, sehingga ketika dia membutuhkan memproduksi di batch berikutnya atau di yang selanjutnya, periode selanjutnya, modal kerjanya sudah tersedia. Nah, turnover ini juga harus dikontrol supaya memperkecil resiko kerugian, misalkan karena penurunan harga, penurunan selera konsumen, kemudian menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas persediaan tersebut. Jadi kalau semakin lama persediaan itu tersimpan di gudang, ada risiko hilang, rusak, ya, kadaluarsa. Terus belum lagi sewa gudangnya untuk membayar karyawan yang menjaga gudangnya. Kemudian faktor lainnya ada faktor musiman, ada volume penjualan, ada receivable turnover, ada jumlah rata-rata pengeluaran uang setiap harinya. Faktor musiman, misalkan perusahaan yang memproduksi barang-barang yang dijual secara musiman, misalkan perusahaan fashion ketika mau lebaran itu pasti akan membutuhkan modal kerja yang lebih banyak karena dia akan memproduksi fashion untuk lebaran, ya, dibandingkan hari-hari biasa. Kemudian volume penjualan, semakin tinggi volume penjualan, modal kerja juga semakin tinggi yang dibutuhkannya, karena kan dia harus menyiapkan juga persediaan atau barang yang akan dia jual tadi, dia harus membelinya juga. Kemudian receivable turnover, perputaran piutang, semakin cepat piutangnya itu dibayar, maka modal kerja yang dibutuhkan semakin kecil, semakin turun, ya. Kemudian jumlah rata-rata pengeluaran uang setiap harinya.
Modal kerja dari perusahaan itu berasal dari yang pertama hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang tampak dalam laporan laba rugi, ya. Jadi hasil operasi perusahaan. Yang kedua keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, ya, dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendeknya. Kemudian dari penjualan aset tidak lancar atau aset tetapnya. Selanjutnya itu penjualan saham atau obligasi, ya, dan sumber-sumber lainnya. Nah, bertambahnya setelah di sini sumber lainnya itu ada misalkan dari pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, atau utang dagang dari supplier. Nah, kalau seandainya bertambahnya aset lancar diimbangi dengan bertambahnya utang lancar, maka modal kerja itu tidak akan berubah. Nah, modal kerja akan bertambah apabila yang pertama adanya kenaikan sektor modal, baik yang berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan. Jadi dengan adanya kenaikan modal baik dari penambahan saham, tambahan investasi, maka modal kerjanya akan bertambah. Kemudian adanya pengurangan atau penurunan aset tetap, ya. Karena aset tersebut dijual sehingga menambahkan ke modal kerjanya, dia akan berubah jadi aset lancar, yang akan berubah menjadi kas. Ketika dia menjual aset tetap tersebut, ada kas yang masuk sehingga modal kerjanya jadi bertambah. Kemudian adanya penambahan utang jangka panjang, baik dalam bentuk obligasi, hipotek, atau utang jangka panjang lainnya, yang diimbangi dengan bertambahnya aset lancar. Artinya dia menambahkan utang jangka panjangnya, kemudian dia memperoleh kas, ya. Contohnya. Kemudian penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja ini menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aset lancar yang dimiliki perusahaan. Penggunaan aset lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja. Jadi kalau ada yang menggunakan aset lancarnya, tidak selalu modal kerjanya juga akan berubah. Ya. Contohnya itu adalah penggunaan aset lancar untuk membayar utang lancar, di mana di sisi asetnya itu berkurang, aset lancarnya, sementara di sisi utang lancarnya juga dia akan berkurang, sehingga sebenarnya selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancarnya itu akan tetap sama, ya. Jadi itu tidak akan berpengaruh terhadap modal kerja. Jadi kita contohkan di sini, misalkan aset lancarnya di sini aset lancarnya di sini adalah 5.500.000. Kemudian utang lancarnya itu adalah 2.750.000. Nah, kalau seandainya kasnya ini digunakan untuk membayar hutang dagangnya sebesar 550, maka untuk dari sisi kasnya tersedia sekarang adalah 50.000. Sehingga nilai aset lancarnya itu adalah 4.950.000. Nah, sementara di sisi hutang lancarnya, seandainya hutang lancarnya dibayar, maka nilai hutang lancarnya akan menjadi 0. Sehingga nilai hutang lancarnya di sini adalah 2.250.000, 2.200.000, ya, 2.200.000. Nah, 4.950.000 dikurangi dengan 2.200.000, nilainya akan sama, tetap 2.750.000. Jadi sehingga tidak ada perbedaan atau tidak ada perubahan terhadap modal kerjanya. Jadi kalau dari sisi aset lancarnya berubah, dari sisi kewajiban lancarnya, utang lancarnya juga berkurang, aset lancarnya kas juga berkurang, maka itu tidak akan mempengaruhi ke modal kerja. Kecuali di sini hutang jangka pendeknya bertambah, kemudian kasnya berkurang. Nah, baru itu ada pengaruhnya terhadap modal kerja. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada beberapa penggunaan aset lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja. Yang pertama itu adalah pembayaran biaya atau ongkos operasi. Ya, meliputi pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, suplai kantor, dan pembayaran biaya lainnya. Kemudian kerugian perusahaan karena penjualan surat berharga atau efek, ya, adanya kerugian karena penjualan surat berharga.
Kemudian adanya pembentukan dana atau pemisahan aset lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang sehingga aset lancarnya berkurang, ya, seperti dana pelunasan obligasi dan dana pensiun pegawai. Kemudian pembayaran hutang jangka panjang, ya, hutang jangka panjang, baik hutang obligasi, hipotek ataupun hutang jangka panjang lainnya, atau penarikan saham yang beredar, yang diikuti dengan berkurangnya aset lancarnya. Pengambilan uang atau barang pemilik pribadi atau dividen, ya. Kemudian penambahan atau pembelian aset tetap, investasi jangka panjang atau aset lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aset lancar dan timbulnya hutang lancar. Nah, juga akan mengakibatkan berkurangnya modal kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja terdiri dari dua bagian. Yang satu, perubahan yang terjadi setiap jenis atau elemen modal kerja dan perubahan modal kerja secara total. Dia menggambarkan kenaikan dan penurunan setiap elemen, aset lancar, hutang lancar, serta perubahan total dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja. Biasanya bagian ini menggambarkan sumber-sumber tertentu dari mana modal kerja tersebut diperoleh serta bagaimana penggunaan dari modal kerjanya. Nah, komponen sumber dan penggunaan dana ini dari sisi sumber dananya itu adanya di sisi kredit dari laporan posisi keuangan. Ya, sumber itu bisa berupa penambahan hutang, ya. Jadi dari sisi kredit di laporan posisi keuangan, hutang bertambah. Hutang itu kan saldo normalnya ada di kredit. Ketika hutangnya bertambah, maka dia ada di sisi kredit. Kemudian penambahan modal, ya. Kemudian penurunan aset. Aset kan saldo normalnya ada di debit. Ketika dia berkurang atau menurun, maka dia ada di sisi kredit. Ya, jadi dengan adanya penambahan hutang, penambahan modal, penurunan aset menyebabkan adanya penambahan sumber dana. Kan hutangnya bertambah, artinya ada yang meminjamkan uang. Ketika uang yang dipinjamkan tersebut masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk kas atau aset lancar lainnya, maka itu akan dianggap sebagai sumber dana. Ya. Kemudian penggunaan dananya itu adanya di sisi debit dari laporan posisi keuangan. Penurunan hutang, artinya kan hutangnya dibayar. Hutangnya dibayar berarti kan hutangnya nurun, berkurang, ya. Nah, hutang itu saldo normalnya itu ada di debit, di kredit. Ketika dia berkurang, maka dia ada di debit. Jadi ada dana keluar untuk pembayaran hutang. Kemudian penurunan modal bisa berasal dari rugi perusahaan atau bisa juga dari pembagian dividen. Jadi ada pembayaran dividen, ada yang dibayarkan kepada pemegang saham sehingga dana perusahaan itu jadi berkurang. Kemudian penambahan aset, ya, berarti dia beli aset baru sehingga ada dana yang keluar atau digunakan. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam kolom atau tabel harta persamaan akuntansi, maka komponen sumber dan penggunaan dana itu, kalau sumber dana itu terjadi apabila harta berkurang, ya, atau utang bertambah, utang dan modal bertambah. Sedangkan penggunaan dana itu adalah hartanya bertambah atau utang dan modalnya berkurang. Nah, sumber dana ini ada sumber dan penggunaan dana ini dipisahkan lagi. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Sumber dana jangka pendek itu berasal dari penurunan aset lancar, penjualan persediaan, ya, pembayaran piutang, kemudian kenaikan kewajiban lancar. Itu akan dianggap sebagai sumber dana. Adanya tambahan utang usaha, ya, membeli inventorinya menggunakan utang usaha. Kemudian sedangkan yang sumber dana jangka panjang itu ada dari penurunan aset tetap, artinya aset tetapnya dijual, ya. Kenaikan kewajiban jangka panjang, dia menerbitkan utang jangka panjang yang baru. Kemudian kenaikan modal.
Selanjutnya penggunaan dana. Nah, penggunaan dana untuk jangka pendek itu kenaikan aset lancar, kemudian penurunan kewajiban lancar. Penurunan kewajiban lancar itu penggunaan dananya. Kemudian yang jangka panjangnya itu kenaikan aset tetap, penurunan kewajiban jangka panjang, penurunan modal. Jadi ada penarikan dividen, misalkan pembayaran dividen, maka itu akan masuk ke dalam kelompok penggunaan dana. Pembayaran utang obligasi bisa masuk ke dalam penggunaan dana jangka panjang. Modal kerja akan naik apabila sumber dana jangka pendek itu lebih kecil daripada penggunaannya. Ya, sumber dana jangka pendek apa tadi? Misalkan contohnya adalah pembayaran piutang. Ya, pembayaran piutangnya itu misalkan 100, sedangkan dia membeli persediaan hanya 50, artinya ada kenaikan atau penambahan aset lancar sebesar 50, sehingga modal kerjanya akan naik. Ya, kemudian kalau secara jangka panjang sumbernya itu lebih besar daripada penggunaan. Ya, jadi dia menjual aset tetap atau dia meminjam utang jangka panjang, misalkan 100, sedangkan dia membeli asetnya hanya 75, sehingga untuk pembelian aset ada sisa 25. Sisa 25-nya itu masih berupa kas, sehingga di sini aset lancarnya jadi bertambah, sehingga modal kerjanya juga naik. Sebaliknya kalau seandainya modal kerjanya turun, itu terjadi apabila sumber jangka pendeknya itu lebih besar daripada penggunaan. Ya. Kemudian secara jangka panjang sumbernya itu lebih kecil daripada penggunaannya. Nah, ini komponen sumber dan penggunaan dana berkaitan dengan keputusan manajemen. Jadi dari laporan sumber dan penggunaan dana itu nanti manajemen akan melihat bagaimana posisi harta dan bagaimana posisi kewajiban utang dan modal dari perusahaan tersebut. Nah, nanti pihak manajemen akan memutuskan apakah keputusan investasinya itu apa yang harus diinvestasikan, bagaimana investasinya, di mana dia harus berinvestasi. Nah, nanti akan dibuatkan manajemen aset risikonya, ya, keputusan untuk investasinya. Sedangkan terkait dengan keputusan operasi, bagaimana perusahaan tersebut memenuhi likuiditas dan bagaimana memanfaatkan dana dan profitabilitasnya bagaimana. Jadi bagaimana caranya supaya dia memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan profitabilitas. Sedangkan keputusan pembelanjaan bagaimana risiko atau bagaimana pemilihan sumber dana agar risiko keuangan minimal. Jadi untuk kegiatannya itu dana atau untuk pembiayaannya itu dia dapatkan dananya dari mana? Apakah dari penerbitan saham atau dari utang jangka panjang? Prinsip pembelanjaan. Dalam prinsip pembelanjaan ini, kebutuhan dana jangka pendek itu sebaiknya dibelanjai oleh sumber dana jangka pendek. Ya. Jadi kalau dia menggunakan dana jangka pendek, maka dibiayai juga oleh sumber dana jangka pendek. Sedangkan kebutuhan dana jangka panjang sebaiknya dibelanjai juga oleh sumber dana jangka panjang. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Yang pertama supaya likuiditas tidak terganggu. Kemudian biaya dari sumber dana seoptimal mungkin agar profitabilitasnya bisa tercapai dengan optimal. Ya, jadi kalau kita gambarkan sumber dana jangka pendek itu digunakan untuk penggunaan dana jangka pendek. Penggunaan dana jangka panjang dibiayai dari sumber dana jangka panjang. Nah, bagaimana jika kebutuhan dana jangka pendek tapi dibiayai oleh sumber dana jangka panjang? Kalau seandainya itu terjadi, misalkan ketika dia membutuhkan dana jangka pendek nih untuk membeli persediaan misalkan, tapi dia menerbitkan utang jangka panjang, timbul dana mahal sehingga biaya modalnya akan meningkat. Kenapa timbul dana mahal? Karena dari utang jangka panjang itu ada beban bunga yang harus dia bayarkan. Kalau seandainya dia menjual sebagian aset tetapnya, apakah nanti tidak akan mengganggu operasional perusahaannya? Misalkan untuk memenuhi permintaan customer-nya, maka dia membutuhkan persediaan yang banyak, akhirnya dia jual kendaraannya atau mobil operasionalnya. Kalau seandainya mobil operasionalnya itu dijual, apakah nanti tidak akan mengganggu ke distribusi barangnya dia?
Kemudian menambah modal dari investor. Menambah modal dari investor berarti kalau seandainya dia membutuhkan dana ditambahkan modal dari investor, artinya akan bertambah lagi dividen yang akan atau yang harus dia bayarkan nantinya. Kebutuhan dana jangka panjang dibelanjai oleh sumber dana jangka pendek. Dampaknya yaitu kalau seandainya dia menambahkan hutang jangka pendeknya, bagaimana pengaruhnya terhadap likuiditas? Kemudian biaya pinjaman. Dia misalkan untuk membeli mesin, ya, dia membeli mesin. Kemudian dia melakukan pinjaman mesin untuk produksi. Dia melakukan pinjaman jangka pendek. Artinya kan harus segera dibayarkan gitu temponya. Nah, apakah nanti tidak akan berpengaruh terhadap operasional perusahaannya? Artinya ketika dia membayarkan cicilan untuk pembelian mesin tersebut dalam jangka waktu yang secepatnya, artinya likuiditas si perusahaan itu harus tinggi, ya. Jadi kalau dia membiayai sumber dana jangka panjang dari sumber dana pembiayaan penggunaan dana kebutuhan dana jangka panjang dibiayai dari sumber dana jangka pendek, nanti akan berpengaruh terhadap likuiditasnya. Kemudian kalau seandainya dia jual sebagian hasil lancarnya, apakah nanti tidak akan mengganggu ke modal kerjanya dia? Ya, tuh. Pengaruh terhadap likuiditas dan rentabilitas. Kebutuhan dana jangka pendek dibelanjai oleh sumber dana jangka panjang, ya. Dana jangka pendek dibelanjai sumber dana jangka panjang, maka likuiditas cenderung meningkat, ya. Dia membutuhkan uang untuk membiayai atau untuk membeli persediaan. Kemudian dia terbitkan hutang jangka panjang. Ketika hutang tersebut disetujui dan masuk ke rekening perusahaan, otomatis likuiditasnya si perusahaan akan cenderung meningkat. Tapi rentabilitas atau profitabilitasnya akan turun. Kenapa? Karena ada beban bunga yang harus dia bayarkan untuk hutang jangka panjangnya tadi. Beban bunga yang cukup besar yang harus dibayarkan. Kemudian kebutuhan dana jangka pendek dan kebutuhan dana jangka panjang dibelanjai oleh sumber dana jangka pendek, likuiditas cenderung turun. Memang ketika sumber dana jangka panjang dibelanjai oleh sumber dana jangka pendek, maka likuiditasnya akan turun karena kasnya dia atau aset lancarnya akan digunakan diberdayakan untuk penggunaan dana untuk kebutuhan dana jangka panjang. Tapi rentabilitasnya akan kemungkinan naik atau profitabilitasnya naik. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal untuk penyajian laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, untuk contoh soalnya ini ada di sini. Ada PT Jagung Manufaktur. Di sini ada laporan keuangannya tahun 2017 dan tahun 2018, ya. Ini ada jumlah aset lancarnya 27.600, kemudian ada 2018 18.800. Kemudian total asetnya 82.200 dan 75.700, ya. Nah, kemudian ini ada laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya di sini menunjukkan penjualannya itu 137.750, kemudian sampai ke laba bersihnya 7.500. Kemudian laporan saldo labanya. Saldo laba awalnya 6.200, kemudian laba periode berjalannya itu 7.500 dikurangi dengan pembayaran dividen 2.000. Sehingga saldo akhirnya saldo labanya itu adalah 11.700. Ada informasi tambahan yaitu di mana penyusutan aset tetap setiap di tahun 2018 itu adalah 6.200. Sedangkan pada tahun 2018 kuartal ketiga dibeli dan dipasang mesin baru seharga 8.500.000. Nah, kita diminta di sini untuk menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana dan diminta komentarnya terhadap laporan tersebut, ya. Kemudian diminta juga untuk menyajikan laporan arus kas pada PT Jagung Manufaktur. Kita lihat perbedaannya antara laporan sumber dan penggunaan dana ini dengan laporan arus kas, ya. Oke, langkah 1 kita akan membuat dulu perbandingan naik turun dari laporan posisi keuangan. Jadi kita bandingkan dulu
Kas di sini awalnya 2.800 menjadi 2.400 sehingga turun 400. Kas yang ada di bank awalnya 6.000 menjadi 2.000, turun 4.000 ya. Jadi kita hitung dulu selisihnya dari masing akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan. Semuanya kita hitung dulu ya. Baru setelah itu kita buat laporan sumber dan penggunaan dananya. Nah, untuk membuat laporan sumber dan penggunaan dana ini ada dua cara, ada dua model ya. Model satu itu menggambarkan kenaikan atau penurunan setiap elemen aset lancar, hutang lancar, dan perubahan total dalam setiap periode tertentu. Nah, kita lihat di sini sumber modal kerjanya. Yang pertama itu adalah dari laba bersih. Laba bersihnya itu 7.500 ya. Kemudian ada penyusutan. Jadi ini transaksi non cash. Jadi kalau kita lihat di laporan arus kas, maka ini seperti di laporan arus kas metode tidak langsung ya, di mana dia membuatnya itu adjustment dulu terhadap laba rugi dan transaksi-transaksi non cash. Nah, di sini juga seperti itu. Jadi dia buatkan dulu transaksi-transaksi non cashnya. Jadi ada laba bersih 7.500, kemudian ada penyusutan 6.200, di mana total sumber modal kerjanya itu adalah 13.700. Kemudian penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja yang pertama adalah pembayaran dividen. Tadi ada keterangannya ya, kita lihat dari laporan saldo labanya ada pengaruh dividennya berkurang sebesar 2.000. Kemudian pembelian mesin sebesar 8.500 dan pembayaran hutang jangka panjang. Sehingga total penggunaan modal kerjanya itu adalah 20.500 ya. 20.500. Nah, penggunaannya 20.500. Sumbernya hanya 13.700, sehingga modal kerjanya berkurang sebesar 6.800 ya. Penggunaannya berkurang sebesar 6.800. Nah, kita hitung dulu modal kerjanya. Kalau kita menghitung modal kerjanya di sini, utang lancarnya, kemudian aset lancarnya ini ada, kemudian utang lancarnya. Utang kasnya turun 4.000, bank 4.000, kemudian persediaannya juga turun, yang naik hanya piutang, kemudian utang dagangnya naik, dan modal kerjanya di sini itu adalah ada kenaikan dan penurunan, selisihnya adalah 6.800 ya. Jadi ada penurunan modal kerja sebesar 6.800, jadi lebih besar yang turunnya. Nah, ini cara yang pertama. Jadi modal kerja bersihnya berkurang 6.800, ini sama dengan kita hitung modal kerja naik turunnya 6.800. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua ini lebih mudah lagi, lebih menarik lagi kalau menurut saya. Jadi di dalam model kedua ini, di mana sumber dan penggunaan dana itu dikelompokkan, dikelompokkan dari sumber dana jangka panjang. Ya, sumber dana jangka panjang dipisahkan lagi, ada sumber internal, ada sumber eksternal. Sumber internalnya tadi ada 7.500 itu dari labanya, kemudian ada penyusutan 6.200. Sehingga sumber dana jangka panjangnya itu adalah 13.700. Ya. Kemudian untuk penggunaan dana jangka panjang, penggunaan dana jangka panjangnya ada 2.000 pembayaran dividen, pembelian mesin 8.500, pembayaran hutang jangka panjang 10.000. Jadi dana yang digunakan itu untuk keperluan jangka panjang adalah 20.500 ya, 20.500. Jadi lebih banyak penggunaan jangka panjang dibandingkan dengan sumber dananya. Kemudian untuk yang jangka pendek sumber dananya itu adalah berkurangnya persediaan. Jadi ini kita lihat di masing-masing harta aset lancar ya, akun-akun yang ada di aset lancar. Persediaannya berkurang, artinya itu kan menjadi sumber dana, karena berarti kan persediaan tersebut dijual. Kemudian menurunnya kas, karena digunakan, menurunnya uang di bank, sehingga totalnya adalah sumber dananya itu adalah 26.000. Sumber dananya itu total sumber dananya itu adalah 26.500 ya.
Sedangkan total penggunaan dana jangka pendek itu untuk membayar hutang dagang itu sebesar 2.000, piutangnya bertambah sebesar 4.000, dan total penggunaan dana jangka pendeknya itu adalah 6.000. Total penggunaan dananya itu adalah 26.500. Jadi di sini dapat kita lihat penggunaan dana jangka panjang itu dibiayai dari sumber dana jangka pendek. Ya, penggunaan dana jangka panjang dibiayai dari sumber dana jangka pendek. Di mana penggunaan dana jangka panjangnya ini nilainya itu adalah 20.500, sedangkan sumber dananya hanya 13.700. Selisihnya ini diambil dari sumber dana jangka pendek, di mana jangka pendek itu sumber dananya itu sebesar 12.800, sedangkan penggunaannya adalah 6.000. Jadi dia lebih banyak sumbernya daripada penggunaannya. Nah, sisanya dari dana jangka pendek ini, sumbernya ini digunakan untuk menutupi penggunaan dana jangka panjang. Nah, apa dampaknya tadi jika penggunaan dana jangka panjang dibiayai dari sumber dana jangka pendek? Yang pertama adalah likuiditasnya jadi menurun, ya. Tuh, salah satu dampaknya adalah likuiditasnya menurun. Tuh, kalau seandainya sumber dana jangka panjang dibiayai dari penggunaan dana jangka panjang dibiayai dari sumber dana jangka pendek. Kemudian modal kerjanya juga akan turun, ya, sehingga ada penurunan modal kerja sebesar 6.800. Nah, itu adalah contoh untuk laporan sumber dan penggunaan dana. Oke, selanjutnya ini kita kembali ke dana sebagai kas. Nah, dana sebagai kas di sini kita diminta untuk membuat laporan arus kasnya. Kalau sebelumnya itu kita sudah membuatkan laporan sumber dan penggunaan dananya, maka sekarang yang keduanya itu adalah kita membuat laporan arus kasnya. Nah, laporan arus kasnya di sini kita buat yang metode tidak langsung. Ya, di sini ada laba bersihnya 7.500, kemudian ada penyesuaian terhadap laba bersihnya, ya. Nah, sehingga arus kas dari aktivitas operasinya itu adalah 16.100. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi itu nilainya adalah untuk pembelian aset tetap sebesar 8.500, sedangkan aktivitas pendanaan atau pembiayaan itu senilai 12.000. Sehingga dari laporan arus kas ini kita dapat ketahui bahwa adanya penurunan kas bersih sebesar 4.400. Ya, ada penurunan kas bersih senilai 4.400. Nah, kalau kita lihat tadi kas bersih yang 4.400 ini didapatkan kalau kita lihat di laporan sumber penggunaan dana itu adanya menurunnya kas sebesar 400 dan menurunnya uang yang di bank sebesar 4.000, sehingga nilainya ini, nilai penurunan kas ini harus sama dengan nilai yang ada di laporan arus kas, ya. Di sini laporan arus kasnya turun 4.400, maka di laporan sumber dan penggunaan dananya tadi kasnya juga disebutkan turun sebesar 4.400. Selanjutnya materi kita kembali untuk materi laporan dana sebagai kas. Kas atau uang tunai merupakan saldo dari arus kas masuk yang dikurangi dengan arus kas keluar yang berasal dari periode-periode yang lalu. Arus kas bersih atau disebut juga arus kas, ya, dia mengacu pada arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar, net cash flow, ya. Ukuran arus kas mengakui bahwa arus kas masuk saat kas diterima walaupun belum dihasilkan. Jadi dia akan mengakui kas masuk itu saat diterima dan mengakui arus kas keluar saat kas dibayarkan walaupun beban belum terjadi. Nah, laporan arus kas itu menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar pada satu periode. Jadi di sini untuk laporan arus kas tidak akan saya bahas di video ini
ada video tersendiri yang membahas tentang laporan arus kas, tapi saya akan langsung membahas bagaimana rasio untuk laporan arus kas, ya. Rasio-rasio yang ada di dalam laporan arus kas itu ada efisiensi rasio, ada sufisiensi rasio, dan ada rasio tambahan lainnya. Efisiensi rasio itu ada cash flow adequacy ratio, ada long term debt payment, ada dividend payout, reinvestment, debt coverage, depreciation, amortization impact. Nah, kemudian ada cash flow to sales, ada operation index, ada cash flow return on asset. Sedangkan rasio tambah lainnya ada debt service coverage ratio, cash reinvestment ratio, fixed asset spending atau depreciation. Nah, kita akan membahas analisis rasio kecukupan kas, ya, rasio kecukupan arus kas atau cash flow adequacy ratio. Cash flow adequacy ratio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal investasi dalam persediaan dan dividen tunai. Jadi, dari aktivitas operasinya tersebut, apakah dia bisa membiayai atau menutup pengeluaran modalnya dalam persediaan atau untuk pembayaran dividen tunai. Nah, rasio kecukupan kas ini sama dengan jumlah kas dari operasi selama 3 tahun. Per jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Total 3 tahun ini digunakan untuk menghitung rasio, adalah untuk menghilangkan pengaruh siklus dan pengaruh acak lainnya. Dalam rasio ini, nilai 1 menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutup kebutuhan kas tanpa perlu pendanaan eksternal. Jadi dia bisa mendanai atau bisa memenuhi kas tersebut tanpa adanya pendanaan dari pihak luar, ya. Kemudian rasio arus kas. Rasio arus kas yang berkaitan selanjutnya adalah cash reinvestment ratio. Cash reinvestment ratio merupakan ukuran atas presentasi investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti aset dan penumbuhan operasi. Nah, rumusnya itu adalah arus kas operasi dikurangi dividen dibagi dengan aktiva tetap kotor ditambah dengan investasi, ditambah dengan aktiva lainnya, ditambah dengan modal kerja. Nah, rasio ini kisarannya itu adalah 7% sampai 11%, baru dianggap memadai. Rasio arus kas, selanjutnya itu kita bahas tentang aset tetap kotor. Ya, aset tetap sebelum dikurangi akumulasi penyusutan. Plan aset meliputi plan aset land, building, machinery, dan equipment. Kemudian project in progress. Investasi meliputi intangible asset, kemudian aset lainnya meliputi other asset, ya, other asset bisa juga investment in afiliasi, investasi di afiliasinya, kemudian non-current prepaid pension expense, dan other non-current investment, dan lain-lainnya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.